ngopi pagi hari ini. Ya, Ya. selamat ngopi. Udah pada ngopi belum sih? Pedagangnya pun manis. Siapakah abang yang mau beli kopi? 5.000 untuk kopi susunya. Halo, 5 miliar buat bayar. Dengar ya, kalau sama penyanyi dangdut 5.000 beli kopi susunya. Gak apa-apa, ini kan laki-laki yang bertanggung jawab. Iya, tapi untuk ngobrol sama penyanyi dangdut gini 50 miliar. Berarti dia menghargai perempuannya. Oh iya dong, enggak, memang penyanyi dangdut mahal-mahal kan, enggak? Bener nggak sih? Tapi kalau ngomongin soal kopi ya, mungkin kopiku tidak sehitam rambutmu, tapi kopiku jelas tidak semanis senyummu. Hitam, orangnya hitam, tetapi manis orangnya. Itulah janda Dewi Persik. Udah lama nggak makan. Coba kalau jadinya dimasakin ya. ini dimasakin. Ini ngomongin soal kopi, iya, iya. tidak semua kopi manis jelas. Ada yang menikmati kopi dengan cara tertentu, ada yang lebih suka kopi manis, ada yang suka dengan kopi pahit. Tapi kita ingat buat sobat ambiar di luar sana, di tahun 2016 ada kasus yang begitu menggemparkan kita semua dengan kopi bersianida yang menewaskan seorang Mirna Salihin. Kita tahu bahwa akhirnya kasus ini kembali diangkat menjadi sebuah film dokumenter di Netflix dan juga ada salah satu jurnalis juga memberikan beberapa statement di sana dan kita akan hadirkan di pagi-pagi ambiar. Aduh, ini seru banget. Jurnalis yang tentu saja membuat kita penasaran dengan segala statementnya pada film dokumenter berjudul Ice Cold. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Christian Grace. Wow, selamat pagi. Selamat pagi. How are you? Good. Let's go. Bang Christian Grace, selamat pagi. I love your style. Mau nggak bilang I really like your wardrobe? Enggak ya? I love it. I love your hair, your blazer, your pants, your shoes, Oh, everything wow. about you. Beautiful in the morning. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Bagaimana sudah ngopi pagi hari ini? Udah dong, udah. Paling suka kopi apa? panas atau dingin? Ice coffee americano sih, Aisyah. Oh, pasti itu dari base camp military lifestyle. Wah, bisa aja lu. Ice coffee americano. Berarti lebih suka es kopi ya? Berbicara mengenai es kopi, Ice Cold, film dokumenter di mana ada Frisia di sana. Kita akan lihat apa yang membuat dia menjadi kembali viral di media sosial dengan statement-statementnya ini dia. Christian Grace. Jadi gimana kalau kita lihat beberapa statement dari seorang Christian Grace? Kalau aku nonton film dokumenter Ice Cold, aku agak sedikit oh wow, ternyata ada beberapa fakta yang kita baru ketahui dari statementnya dari seorang Christian Grace. Tapi dari kasus ini, secara garis besar, kalau Christian Grace sebagai seorang jurnalis melihatnya seperti apa? Sampai sekarang sih masih apa yang terjadi di 2023 ini mirip banget yang 2016 lah. Itu udah terjadi banget. Jadi di ruang sidang aja itu udah menentukan posisi kamu di sebelah mana, itu udah menentukan kamu percaya Jessica salah atau enggak. Jadi kalau kamu duduk di selurusan sama pengacara sama Jessica, berarti kamu percaya bahwa Jessica nggak salah. Kalau duduk mereka mengikuti dari tahun 2016. udah ngikutin dari tahun 2016 emang. Jadi dan di grup-grup Facebook, grup WhatsApp itu udah banyak banget juga obrolan-obrolan perdebatan bahwa siapa yang percaya Jessica salah, siapa yang percaya Jessica Ada polarisasi gitu ya, dua kutub yang berbeda. Udah terjadi. Sebelah kanan berarti dia mendukung siapa? Percaya Jessica nggak salah. Sebelah kiri? Percaya Jessica salah biasanya lurusan jaksa ya. Christian Grace di mana? Saya lurusan di tempat yang percaya Jessica nggak salah. Karena saya harus jaga, saya bilang ya. Karena kenapa Jessica bisa sampai nulis bahwa I really like your wardrobe itu karena saya selalu duduk di tempat yang sama paling depan. 32 kali persidangan. Baik, kenapa duduk di situ? Karena memang rencananya mau minta Jessica untuk wawancara sih. Tapi karena dia udah nggak mau kan. Setelah di Polda Metro Jaya ditahan 4 bulan tuh dia udah nggak mau diwawancara sama media sih. Oke, nanti kita akan cari tahu apa alasan duduk di situ. Dia bilang karena memang mencoba untuk mendekati Jessica supaya bisa mendapatkan perhatian termasuk juga waktu untuk wawancara. Tapi kita juga mau kasih lihat ini ada statement dari seorang Christian Grace yang menjadi akhirnya menjadi viral di media sosial di dokumenter film Ice Cold. Iya. Jadi sampai udah selesai syuting pun saya nggak tahu kalau akan tayang di Netflix. Sampai kemudian ada teman yang DM ke saya bahwa ada teman saya nih di Netflix. Saya nggak tahu, tayang di Netflix.
Oh wow, so jadi That is so awalnya interesting. nggak tahu kalau itu buat film dokumenter di Netflix. Kalau tahu buat film dokumenter iya, tapi Oke. kalau buat tayang di Netflix sih enggak ya, nggak tahu malah Berarti sampai tahu keluar kalau itu- trailernya. Berarti tahu kalau itu buat tayangan di film intinya. Entah itu mau ditaruh di Netflix atau misalkan di mana. Nggak nanya deh, nggak nanya. Karena kan biasa wartawan tuh kan biasa wawancara orang. Jadi ketika Oh, iya. ada orang wawancara, ya udah oke lah, ya kita udah Hal yang biasa biasa kan, aja. gitu ya. Oke, so. Jadi nggak banyak nanya juga sih. Ketika saat itu yang menghubungi siapa sebenarnya? Yang menghubungi ada orang Indonesia sih awalnya, sejak 2019-2018 sebenarnya sudah ada yang kontak sebenarnya. Oh, udah Kita mau lama bikin ya? dokumenter tapi terputus lagi ya komunikasi itu, terus mereka kontak lagi 2022, syutingnya 2022. 2022 awal atau akhir? Awal Itu tahun lalu ya? tahun lalu. Kemudian akhirnya baru rilis di Netflix memang beberapa Tahun bulan ini, yang lalu ya, iya. kurang lebih 1 bulan yang lalu. Oh oke. Kalau misalnya kita lihat dari film dokumenter itu sendiri, kan pasti kita juga yakin bahwa pada akhirnya masyarakat menjadi riuh, ada yang percaya dan dengan asumsi Berasumsi, masing-masing pastinya ya. Tapi kalau misalnya dari seorang Christian Grace sendiri, melihatnya seperti apa? Sekarang menjadi riuh kembali. Ya memang mungkin akan seterusnya kayak gini gitu. Karena kan sekarang lagi PK ya. Kalaupun udah diputus PK nih peninjauan kembali ya. Peninjauan kembali itu berarti ke Mahkamah Agung kan. Kalaupun udah diputus misalnya nih ada 2 kemungkinan. Jessica dibebaskan, pasti yang percaya Jessica salah protes dong. Ya. Atau kalau Jessica tetap ada di dalam, pasti yang percaya Jessica nggak salah tetap protes dong. Jadi sampai kapanpun ini nggak akan pernah berakhir karena memang bukti-bukti di persidangan itu memang Apalagi di sampai dijadikan area tayangan abu-abu film gitu ya. Apalagi dijadikan tayangan film, mungkin generasi Z yang dulu 2016 masih kecil nggak tahu Ya. sidangnya. Sekarang udah mulai lagi lihat di YouTube gitu karena masih ada tayangan-tayangan yang berjam-jam sidangnya di 2016 lalu. So, apa dalam pikiran seorang Christian Grace ketika akhirnya ternyata tayangnya di platform Netflix yang kita tahu bahwa semua orang saat ini menyaksikan platform tersebut melihat dari berbagai generasi. Udah tanya belum sama mereka? Apa? Kok aku ditayangi di sana gitu? Sudah tayang di sana? Kok Dipertanyakan nggak? Enggak juga sih, itu Oh, kan enggak, oke. posisinya sih sebagai narasumber aja kan sebenarnya kan dimintai pandangan sebagai jurnalis yang ngikutin kasus itu di tahun 2016 gitu. Saya ngikutinnya kan dari Polda Metro Jayanya malah. Oke. Dari 4 bulan dia ditahan di Polda Metro Jaya sampai ke persidangan ya sekitar 8 bulan lah di 2016 hanya. nggak masalah jadi kalaupun tayang di Netflix? Ya nggak masalah. Tapi juga yang menjadi penasaran waktu proses syuting tersebut sebelumnya itu ada kontrak ataupun juga ada nilai yang harus dibayar ke... Mestinya begitu ya. Saya sih enggak. Kalau Oh, saya sih enggak. enggak. Jadi malah justru penting untuk enggak dibayar ya, supaya bahwa ini untuk memastikan bahwa pernyataan saya itu benar-benar objektif dari apa yang saya alami 2016. Kalau dibayar jangan-jangan orang akan mikir bahwa saya ngikutin arah Netflix misalnya. Ya, tapi kan kita jangan sampai jadi korban film framing konspirasi ya untuk menabur profit gitu. Dengan Banyak juga yang tuduhan-tuduhan yang asumsi yang berbeda-beda gitu. ini karena artis jadi biasanya udah tanda tangan kontrak. Karena ini memang Sekarang yang akhirnya, nggak artis aja udah pinter loh pakai kontrak. karena memang sekarang asumsi jadi bertebaran di mana-mana pada akhirnya ya. Tapi kita mau kasih lihat juga ini bahwa Christian juga sempat membeberkan beberapa fakta lainnya soal Jessica Kumala Wongso. Kita mau kasih lihat yang satu ini buat sobat Adia. Jadi sebenarnya yang terlihat di layar televisi dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana, kalau dari Christian melihatnya berbeda ya? Justru berbeda, iya. Jadi misalnya di Polda Metro Jaya itu kan udah disampaikan ya bahwa hasil asesmen dia itu dia ya akhirnya dengan bahasa awam kita ya bilangnya berdarah dingin dan lain-lain. Tapi setelah bergaul ya biasa aja kayak kita ngobrol biasa ketemu Mbak DP kayak gini ya biasa aja ya. Oke. Terus misalnya kayak ada pernah tuh ada satu sidang dia pakai kacamata karena AC sentral gitu ya kan berjam-jam sidangnya itu bisa dari jam 10 pagi sampai baru tutup jam 10 malam. Bahkan ada sampai jam 2 pagi ada. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi kita pasti perih kan. Saya sendiri tuh kalau lagi nggak live report di layar pasti saya juga pakai kacamata. Pantesan kalau di kamera saya lihat dulu kan saya ngikutin juga sidangnya. Kadang sampai kayak ngantuk-ngantuk gitu ya Jessica-nya ya. Iya. Terus dia harus dengerin semua orang lagi ngomong Kayak di situ gitu diindung-indung loh. malah gitu. jadi ngantuk Satu. banget kelihatan. Atau misalnya soal senyum ya, kan dia bilang bahwa dia masih bisa tersenyum ternyata. Ya itu atas saran dari kami bilang bahwa ibu-ibu yang sebelah tadi ya, kalau duduk di belakang yang selurusan sama Jessica itu sebenarnya pendukung Jessica. Aslinya mungkin kalau di TV itu kan biasanya kalau sidang udah selesai audionya diturunin kan. Iya. Jadi nggak kedengeran di rumah pemirsa nih. Oke. Tapi aslinya di ruang sidang itu
penggemarnya itu, orang tua yang percaya Jessica nggak salah pasti bilang, Jess itu benar-benar histeris. Itu benar-benar histeris banget. Jessica udah mau dibawa ke rutan lagi. Mereka berpikir bahwa mungkin akan ketemu Jessica baru beberapa hari lagi di sidang berikutnya. Mereka teriak-teriak. Nah makanya kan kita bilang Jess itu orang yang percaya kamu nggak salah. Jadi dia balik kanan. Makanya kadang-kadang kan Bang Otto atau para pengacaranya kan harus membantu untuk balikin dia kan, untuk ngadep ke sana. Terus Jess kasih tangan ke sana gitu biasanya. Dia bisa tersenyum. Itu yang orang tidak banyak tahu ya. Terkesan kok masih bisa tersenyum, masih bisa melambaikan tangan segala macam. Ternyata memang ada cerita di balik itu semua. Tapi bagi seorang Christian Grace sendiri, memang kalau ada orang berasumsi bahwa Christian terkesan memberikan kesan positif bagi seorang Jessica Kumala Wongso, apa dalam tanggapan atau pikiran seorang Christian? Akan tergantung. Kalau orang yang dengar apa yang saya bilang itu percaya Jessica salah, dia bilang saya pasti berpihak. Betul. Ya dong. Tapi kalau bagi orang yang percaya Jessica itu nggak salah, pasti dia bilang tuh kan ada benernya, ada sisi-sisi lain yang mungkin belum terungkap di persidangan. Dan itu biasa aja. Nah bagi saya sebagai jurnalis nggak mungkin dong, saya nggak mendebat loh putusan pengadilan, ya nggak sih? Ya. Bersalah atau enggak itu putusan itu sepenuhnya adalah hak dari lembaga peradilan kita. Tapi di sisi lain sebagai jurnalis yang nemuin fakta-fakta lain, perlu juga dong saya sampaikan ke publik. Makanya saya bilang di dokumenter itu. Fakta-fakta yang ternyata kita tidak banyak tahu ya. Betul. Tapi bukan sebagai jurnalis, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia, sebagai seorang persona, melihat Jessica Kumala Wongso secara pribadi seperti apa? Biasa aja sih karena kami umurnya memang hanya beda 3 hari ya. Seumuran biasa aja ya seperti umumnya teman-teman saya yang sepantaran sih biasa aja. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang menarik perhatian secara signifikan. Selama bergaul beberapa waktu itu sih enggak. Oke, baik. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, nanti Mbak Frisian juga boleh tolong tanggapi. Dituding bela Jessica Wongso, Christian Grace hanya ungkap fakta sebenarnya. Ketika akhirnya terlontarlah statement-statement, fakta-fakta lain di persidangan yang bahkan kita tidak tahu sama sekali, hanya Mbak Frisian dan mereka yang ada di persidangan mengetahui seperti apa Jessica Kumala Wongso sebenarnya, apa makna senyuman, melambaikan tangan segala macam. Kemudian akhirnya terjadilah asumsi seperti berkesan Frisian ini membela seorang Jessica Kumala Wongso. Apakah dari pihak keluarga mendiang Mirna beserta pendukungnya ada yang sempat protes melalui media sosial atau secara langsung? Kalau bagi mereka yang percaya Jessica salah sih pasti ada. Tapi syukurlah Pak Edi Darmawan Salihin dan keluarga Salihin nggak ada sih. Saya yakin dan percaya mereka juga menghormati apa yang saya temukan ya selama persidangan gitu ya. Saya juga kenal kok Pak Edi Darmawan Salihin itu adalah satu dari sedikit yang mungkin bertahan terus. Jadi selalu tuh ada di persidangan, nggak pernah absen gitu ya. Karena kita harus ngerti dong bahwa dia kehilangan seorang putri perempuan gitu ya. Nah, yang menjadi itu satu hal ya. Yang jadi persoalan kan sekarang apakah benar itu seperti yang ditudingkan bahwa itu adalah Jessica atau enggak? Itu kan proses hukum. Jadi dua hal yang berbeda nih. Betul. Oke. Tapi pernah ngobrol gak secara? Sama Edi? Iya. Oh, selalu. Jadi karena beliau hadir di persidangan terus ya. Jadi pasti entah itu wawancara di layar maupun ngobrol di saat sidang jeda juga pasti ngobrol sama beliau sih. Kami wartawan tuh pasti ngobrol sama kedua belah pihak lah. Melihatnya Bapak Edi Darmawan Salihin seperti apa kalau dari sisi seorang Frisian? Seorang bapak yang terus menerus mengawal sidang ya di proses hukum. Apalagi kan anak pertama, maksudnya anak wanita ya. Cinta pertama anak wanita kepada papahnya. Nih, ini pandangan perempuan nih. Betul. Tapi kalau melihat sifatnya, sikapnya, karakternya secara langsung seperti apa? Wah, kalau itu akan sangat subjektif ya. Betul. Karena kan setiap orang tuh punya cara, ya nggak sih? Ada orang sedih, dia malah menjauh dari kerumunan. Ada orang sedih, malah pingin banget di kerumunan. Jadi menurut saya sih akan balik lagi ke karakter masing-masing. Mungkin Pak Edi punya karakter sendiri yang mungkin kita harus hormati juga. Kalau menurut Frisian Grace, seperti apa karakternya? Secara subjektif? Secara subjektif sih saya banyak ketemu banyak orang sebagai wartawan ya, ketemu banyak orang dengan banyak figur, dengan banyak karakter dan itu biasa aja. Mbak Fris, waktu bikin film dokumenternya ketemu sama Pak Edinya nggak? Oh enggak. Justru pas bikin film dokumenter kebetulan tim produksinya cerita tuh 3 hari sebelumnya kayaknya ya. Wawancara Pak Edi Darmawan Salihin dan mereka bilang ke saya, Frisian kita baru wawancara Pak Edi Darmawan Salihin, terus ya sama juga ya. Sebenarnya kan aslinya yang ditayangin hanya beberapa detik tuh, tapi aslinya pertanyaan ke saya itu 2 jaman lah. Oh wow. Termasuk soal nanya pertanyaan tadi, bagaimana pandangan saya soal Pak Edi, soal tayangan televisi dan lain banyak sih sebenarnya. Tapi yang dipilih itu adalah
itulah Oke. cerita yang muncul. Dan salah satu yang dipilih di film dokumenter Ice Cold tersebut ada juga pernyataan dari seorang Frisian Grace bahwa dia sempat berinteraksi dengan seorang Jessica Kumala Wongso. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Iya. Oke, tadi kalau kita lihat di tayangannya, termasuk kalau Sobat Ambiar menyaksikan film dokumenter Ice Cold, terlihat selepas persidangan, Frisian Grace memang diberikan akses untuk bisa mengikuti seorang Jessica Wongso ke belakang ruang persidangan. Ya, ruang Betul. tunggu biasanya. Ruang tunggu ya. Di saat ruang tunggu itu interaksi seperti apa dengan Jessica? Biasanya saya tanya soal, atau dia bertanya balik ya soal isi sidangnya. Jadi Oh, ya? kan saya bilang tadi ya, Dia dia nggak bukannya tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi ini pada bahasa Indonesia kan tiap hari ya. Iya, iya. Kalau denger hakim lagi ngomong soal pledoi, replik, duplik, istilah-istilah hukum, ngerti nggak Mbak Masih Devi? awam ya. Ya, awam juga walaupun kita Jadi berbahasa Indonesia tapi bukan harus istilah mempelajari yang dulu. umum kan? Iya. Apalagi dia mungkin secara bahasa Indonesianya agak berkurang karena Iya, iya. lama tinggal di Australia. Jadi ada beberapa hal itu sih biasanya. Iya, Atau misalnya saya tanya tadi atau obrolan teman-temannya dia di rutan gitu ya, karena kan di saat jeda sidang saya juga atas izin Bang Oto dan tim pengacara bisa datang ke rutan, tidak bawa kamera dan lain-lain, tapi untuk tadi konteksnya kan sebenarnya mau bangun kepercayaan Jessica nih yang udah nggak percaya sama wartawan, karena menurutnya apapun yang dia bilang atau mamanya bilang pasti wartawan bikin beritanya yang lain gitu loh. Jadi itu bagian dari mendekati dia, itu adalah bagian dari meyakinkan dia bahwa ayo kalau kamu mau ngobrol, kamu mau cerita, saya yakinkan bahwa saya akan bikin berita sesuai dengan apa yang kamu bilang. Oke, ketika adanya keyakinan, kepercayaan dari seorang Jessica kepada seorang Frisian Grace, akhirnya komunikasi yang terjalin itu seperti apa sih percakapan antara kalian berdua saat itu yang mungkin orang belum tahu tuh percakapan secasual apa, Ya. sesimpel apa? Ya biasa aja sih, mungkin karena di dalam rutan juga ada beberapa tokoh ya, ada selebriti di dalam rutan waktu itu ya, sekarang udah di lapas ya. Dalam rutan paling ngobrolin soal Pejabat, mereka, artis, terus saya kasih semua tahu bahwa Jess tahu nggak itu orang terkenal loh di sini. Oh iya gitu, karena dia nggak tahu kan itu artis atau politisi yang masuk penjara, bisa jadi ada banyak kok, ya, obrolannya banyak. Oke, ketika di ruang tunggu di setelah persidangan ya, dia tuh sikapnya apakah berbeda dengan ketika di ruang persidangan atau tetap sama seperti itu? Sama aja sih, atau mungkin dia lebih rileks ya, karena di ruang sidang itu kan duduk dan diliatin banyak orang ya, atau terlihat sekali kok dia sangat capek. Saya juga capek ya, karena Pasti. kan berjam-jam ya, dibuka jam 10 pagi terus hanya jeda misalnya soal zuhur gitu ya, makan siang. Yang Mbak terus tahu setiap persidangan itu biasanya dalam sebulan berapa kali? dalam itu berlangsung 32 kali, itu berlangsung dalam 3 bulan. Jadi Oke. bisa jadi seminggu itu 2 atau 3 kali sidang. Oke, Grace, aku mau bertanya karena I watch that movie ya, dan berkali-kali, maksudnya sampai saya juga suka bahas sama teman-teman. Memang yang menjadi menarik adalah di film Ice Cold tersebut, dalam wawancara bertemu dengan Jessica itu kan sempat di stop. Ya kan, dikatakan jangan wawancara lagi, stop. Di lapas ya? Ya, di lapas tersebut. Nah, tadi dikatakan bahwa ada kedekatan, pada akhirnya bisa langsung ketemu sama Jessica dan ngobrol langsung sama Jessica. Banyak netizen yang juga mengatakan bahwa sebenarnya Jessica ini diduga punya masalah psikis, yaitu psikopat. Nah itu Nah, sempat apakah beredar informasi gitu. Betul. Ya. Nah, pertanyaan saya, dengan langsung ketemu Jessica ataupun bapaknya, Pak Edi, apakah ada karakter tersebut atau ada Atau gejala-gejala yang gejala terlihat bahwa psikis dia tersebut mengalami yang dicurigai psikopat. dari sisinya? Saya. Betul. Enggak. Oh iya. Enggak, jadi artinya dia normal saja. normal saja, makanya kan Tapi menurut para psikolog, pakar assessment, psikolog ya, itu kan dibawa ke muka sidang tuh, dihadirin kan Mbak Devi Iya. ya. Jadi itu dihadirin dan disampaikan ke muka sidang. Makanya kemudian mungkin Netflix melihat itu apa perlu untuk disampaikan. Iya. Karena kan ini berarti ada assessment satu sisi, tapi ada cerita dari jurnalis yang ketemu Iya. sama dia, sempat ngobrol dan beberapa kali datang dan bicara sama dia gitu ya. Iya. Dan punya kesan yang berbeda gitu ya. Oke, Mbak Frisian Grace sebagai seorang jurnalis, bagaimana tanggapannya melihat ketika wawancara bersama dengan Jessica Wongso di dalam lapas yang seketika harus dihentikan? ya. Mungkin ya, sebenarnya tim produksi dari dokumenter itu udah cerita ke saya bahwa mereka mau udah berupaya untuk ngajuin izin untuk wawancara Jessica, tapi sampai saat saya diwawancara pun belum
belum berhasil. Sampai saya diwawancara ya, saya nggak tahu setelahnya tuh, berarti kan itu 2022 awal kan. Saya sendiri nggak tahu tuh kapan Jessica diwawancara gitu ya, di lewat Zoom itu ya, di dokumenter. Tapi memang mereka bilang ada kesulitan untuk minta izin, belum keluar nih izinnya. Jadi saya nggak tahu, kemudian saya nggak ikutin lagi dan saya nggak berkontak sama tim produksi ya. Sampai kemudian ternyata jadinya saya baru tahu juga dari Netflix, Stop ya. dari dokumenter, bahwa ternyata boleh di Zoom ya, wawancara by Zoom, tapi juga di stop ya. Tapi Mbak Fristian udah tahu karakter banget gitu, sampai mengatakan bahwa apa yang sudah dilayangkan di stasiun televisi, bahwa si di media, bahwa Jessica itu sakit atau psikopat, tapi pada faktanya dia tidak seperti itu. Karena Mbak DP saya bukan wartawan yang hanya ini ada sidang nih, terus datang, terus duduk, terus nungguin Jessica bilang apa, enggak gitu ya. Tapi saya benar-benar intens mendekati Jessica gitu ya, Personal, sama ya? terus juga kalau jeda sidang saya izin ke Bang Otto dan tim pengacara untuk, maksudnya jeda sidang itu misalnya libur ya sidangnya, untuk ke rutan gitu ya, atau kadang-kadang bahkan saya nggak ke rutan bersama dengan tim pengacara tapi juga sama mamanya gitu ya. Makanya saya bisa lihat, oh interaksi dia sama mamanya begini ya. Buat saya yang waktu itu umur 28 tahun yang sepantaran sama dia, kayaknya ini terlalu manja buat ukuran. Dia manja ya, Dan pengenalan itu dilakukan selama 3 bulan. Iya. Oke. Karena Grace, I'm sorry. Karena memang karena film Ice Cold ini juga ada beberapa teman-teman saya gitu kan, dia mengatakan bahwa pernah ada kejadian di London atau di Inggris, seorang suster ya yang memang pada akhirnya diketahui bahwa dia punya psikopat tersebut, yang dimana lies detector pun tidak bisa ketahuan. Yang sehebat apapun, apalagi itu polisi, apapun, pengacara, semuanya bisa dikelabui. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti, kemudian tidak ada motif juga ya. Tidak ada bukti, tidak ada motif, semuanya nggak ketahuan. Mirip-mirip kasus ini maksudnya? Mirip sekali dengan kasus ini, tapi yang di London itu jauh lebih besar. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami. Apakah dari sisi Grace sebagai jurnalis, karena memang sudah bertemu, sama sekali pada akhirnya, maksud saya, terdampak itu gitu. Ada nggak perasaan ataupun mencurigai sedikit saja bahwa ini kayaknya ada bohongnya nih, karena kan perempuan dan perempuan ya. Iya, karena pengenalan itu kan nggak hanya 3 bulan. Betul. Makanya saya bilang saya tidak mendebat, tidak dalam konteks mendebat psikolog atau hasil asesmen, karena kan pasti mereka sekolah untuk itu gitu ya. Tapi perlu juga untuk diceritakan bahwa ini udah ada gambaran nih, sosoknya begini. Tapi ketika ketemu dan bergaul itu biasa aja. Bahkan mungkin sempat viral ya, ada mahasiswi yang magang di lapas Pondok Bambu dan dia nyebarin foto bersama Jessica ya, dan dia bilang, dan dia juga berikan testimoni, Jessica orangnya sangat ramah, orangnya biasa aja. Jadi itu akan sangat tergantung dari lagi-lagi ya. Sisi mana melihatnya ya? Sisi mana melihatnya. Jadi mau percaya atau enggak itu saya balikin lagi ya kepada posisi masing-masing. Percaya Jessica salah atau percaya Jessica. Pada akhirnya kita hanya bisa tentu saja ini pandangan dari sisi masing-masing, asumsi masing-masing, karena putusan juga sudah dijatuhkan, peninjauan kembali juga sudah ditolak, yang artinya hanya tersisa gerasi saja ya. Dan lagi diusahakan lagi ada peninjauan kembali. Bukannya hanya 1 kali saja untuk peninjauan kembali. Sudah diajukan, mungkin kita perlu tanya, Bang Otto sudah memberikan statement kalau diajukan lagi. Oke, nanti kita akan coba cari tahu ya. Tapi buat Mbak Fristian Grace sendiri, berarti hubungan dengan kuasa hukum dari pihak Jessica Kumala Wongso dekat? Saya masih tetap berkontak, dan semua narasumber kan sebagai wartawan nih ya. Masa sekali dapat berita kan nggak boleh pro dengan ini, pro dengan itu, harus ada di tengah ya Mbak. Betul. Gini, semua narasumber saya tetap jaga hubungannya. Apalagi narasumber yang lama banget bergaul di 2016 gitu ya. Tim pengacara itu kan benar-benar intens banget, saya ikutin, saya lihat mereka bikin berkas itu kayak gimana. Jadi ya saya tetap berkontak. Ada yang bisa dihubungi nggak sih di telepon dari kuasa hukum coba misalnya dong, Mbak. Jessica Kumala Wongso? Kita coba ya. Coba ya Sobat Ambiar, kita pengen sapa juga, dan juga ini menjadi pertanyaan buat kita semua, karena ketika akhirnya di tahun 2018 kalau saya tidak salah ada peninjauan kembali ke, dan ditolak ya. Betul, peninjauan kembali tersebut ditolak. Yang kami ketahui peninjauan kembali itu hanya butuh 1 kali saja, setelah itu hanya dibutuhkan gerasi. Tapi memang dari pihak Jessica Kumala Wongso sendiri secara pribadi menolak gerasi, karena salah satu harus mengaku hak atau salah satu kewajiban untuk mengajukan gerasi, dia harus mengaku bahwa dia bersalah. Dan sampai dengan sekarang dia masih mengaku bahwa dia tidak bersalah. Yang artinya gerasi juga sulit sekali untuk dilemparkan ke Bapak Presiden ya. Halo Bang Bostam, mana nih videonya? Ini Hidayat Bostam, salah satu pengacara yang paling lama bersama dengan Jessica ya, karena beliau ini yang menemani Jessica sejak awal proses penyelidikan mau ditetapkan sebagai tersangka. Ini Bang Hidayat Bostam. Bang Hidayat Bostam ya. Bang Bostam. Bang Bostam, selamat pagi, kami dari pagi-pagi Ambiar, Bang Bostam.
Selamat pagi Bang Musang. Selamat pagi. Sorry saya dihubungin sampai Christian. Lagi enak-enak tidur nih, masih tidur. Oh mohon maaf Bang, mengganggu pagi harinya Bang. Bang kami dari Pagi-pagi ambiar Christian ini Pak. saya minta jadi harus bangun nih. Oke, Pak. baik Bang. Apa kabar? Kami dari pagi-pagi ambiar, tentunya Sobat Ambiar juga pemirsa penasaran sekali. Abang gimana kondisi Jessica Kumala Wongso sekarang ini Bang? Pasti Abang mengetahui ya Bang update-nya? Alhamdulillah, Jessica baik ya. Masih sehat ya. Dia masih semangat untuk bagaimana minta dari tim lawyernya bersama saya dengan Bang Oto untuk PK. Oke. Keadaan Jessica alhamdulillah sehat. Baik. Kapan terakhir ketemu? Aktivitasnya juga sekarang sudah jadi warga binaan, kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh lapas ya. Oke, Abang kapan terakhir ketemu dengan Jessica Bang? Hari apa ya? Hari Jumat. Hari Jumat. Ya. Bang, Seminggu yang lalu berarti ya, Bang? Pagi-pagi. Oke baik Bang, kami dengar kabar bahwa peninjauan kembali ini akan kembali dilakukan. Apakah betul Bang? Karena sepengetahuan kami bahwa peninjauan kembali hanya bisa dilakukan satu kali, apabila ditolak sudah tidak bisa mengajukan peninjauan kembali. Gimana tanggapannya Bang? Nggak bisa begitu. Harus bisa dilakukan PK kembali. Karena kalau memang nggak terbukti dia melakukan perbuatannya atau meracun atau melakukan pembunuhan dan orang lain yang melakukan atau tidak terbuktinya dia, itu anak manusia itu di dalam itu nggak bersalah, itu harus dibebaskan. Baik, berarti dari pihak kuasa hukum akan melakukan peninjauan kembali ya Bang? Ya, kita akan lakukan peninjauan kembali. Oke baik Bang, harapannya singkat Bang untuk kasus ini seperti apa Bang? Silakan. Hampir sini Bang. Harapan kita Jessica memang harus kita bebaskan ya, dan Jessica juga berkali-kali kalau ketemu saya, setiap saat saya ke sana ya, Om kapan kami bisa bebas ya, dan saya berjuang dan tidak pernah meninggalkan Jessica, dan kami sayang Jessica dengan hati ya, dengan air mata ya, berdarah-darah lah kami untuk membela Jessica gimana pun. Kenapa? Saya tahu Jessica tidak berbuat. Oke, Bang, saya Nasar penyanyi dangdut. Saya Kardelano asistennya. Bang, mampir ke pagi-pagi ambiar dong, Bang. Main ke sini, Bang. Ya, Bang, mau ya. Senin ya, Bang. Abang. Bang, kita nantikan kehadiran Abang ya Bang. Sini ya. Baik, terima kasih banyak Bang. Nanti kita akan coba hubungi Abang lagi supaya bisa datang ke pagi-pagi ambiar. Mbak Prisian Grace, nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami tentunya hanya di pagi-pagi ambiar. Thank you Bang, thank you. Serta kesewanan